Teman-teman sekalian, tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana memulai punya usaha, ya, jadi wirausaha, dan kemudian kita udah berikan kerangka-kerangka pikirnya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai sesuatu hal yang kita sebut my business is my passion. Artinya apa? Usaha saya itu adalah yang saya minati. Kalau dibilang passion, beragam. Passion tuh ada yang senang makan gitu ya, berarti dia cenderung bisa passionnya di kuliner, yaitu misalnya contoh. Dan kemudian berikutnya ada yang bilang saya senang olahraga. Artinya di sektor olahraga, mulai dari aparelnya, pakaiannya, mulai dari kalau misalnya buat muslimah itu menyediakan aparel olahraga, itu bisa menjadi sesuatu passionnya. Atau kita senang untuk memberikan penjelasan, itu kita bisa pendamping usaha atau mentor usaha, ya, atau konsultan usaha. Nah, ini contoh-contoh di mana sebuah bisnis itu bisa dimulai dari passionnya masing-masing atau hasrat atau minat yang tinggi dari dirinya sendiri. Kenapa harus mulai dari passion sih? Karena bisnis itu ada perputarannya. Kadang baik, kadang kurang baik. Dari segi penjualannya ya. Nah, pada saat kurang baik, kalau ini bukanlah sesuatu passion atau sesuatu yang kita minati betul, kita cenderung lebih sulit untuk bangkit dan menyemangati diri sendiri. Atau bahkan usaha tersebut sehari-harinya dirasa seperti beban karena passionnya bukan di situ. Tetapi kalau passion atau minat itu ada di situ, mau kondisinya dia lagi omsetnya bahkan hari itu tidak ada sama sekali, ini tidak mempengaruhi semangatnya untuk di keesokan harinya dia bangun, bangkit, dan melakukan aktivitas usahanya. Karena apa? Kembali lagi tadi, my business is my passion. Nah, ini contohnya tadi udah beragam dan bahkan bisa diperluas menjadi hobi. Misalnya hobi memelihara binatang peliharaan. Ini menjadi suatu sektor yang bisa menjadi usaha juga. Nah, kalau kita udah bisa mengerucutkan apa yang kita ingin usahakan dengan pertanyaan tadi, oh ya, marketnya ada nggak sih? Besar nggak sih? Mungkin saya akses nggak sih? Itu berarti kita sudah masuk ke menjuruskan siapa sih target pembeli dari usaha kita. Nah, ini kita bisa masuk ke pertama komunitas usaha. Kenapa harus masuk komunitas usaha? Karena usaha itu perlu jejaring, perlu pasar yang di dalam komunitas tersebut punya kesamaan. Misalnya tadi kita punya hobi atau minat atau passion tentang binatang peliharaan. Kita masuk ke komunitas yang mirip-mirip atau serupa minatnya. Kenapa? Karena kita mulai tahu, oh apa aja sih yang mereka senangi, pasar kita ya, calon pembeli. Oh apa aja sih makanan yang dikonsumsi oleh binatang peliharaan. Oh apa aja sih langkah-langkahnya agar binatang peliharaannya
bisa bagus, terus tumbuh dan sehat, itu bisa didapatkan dari komunitas usaha. Dan komunitas ini kalau kita melakukan interaksi, komunikasi, ujungnya adalah transaksi. Dan transaksi ini menghasilkan omset. Dan omset ini yang kita ukur sebagai suatu keberhasilan setiap harinya dari usaha kita. Ada satu lagi yang kita bisa jalankan, yaitu singkatannya ATM. ATM itu apa? Singkatan dari amati. Apa yang diamati? Amati sekeliling kita, amati teman-teman kita di grup-grup chat atau di grup-grup permainan kita. Amati kebiasaan mereka. Mereka senangnya apa? Belinya apa? Mengkonsumsinya apa? Ada yang suka game, ada yang terus-menerus perlu kuota atau pulsa, dan seterusnya. Agar kita bisa, yang kedua, tiru. Ya, setelah kita amati, kita tiru. Oh, mereka sukanya begitu. Oh, ada si A, si B, si C, dia punya usaha berjualan kuliner, kemudian berjualan minuman, ada yang berjualan pulsa, ada yang printing, ada yang graphic design, dan seterusnya. Itu kita tiru. Terus terkadang kita juga punya pemikiran sendiri. Nanti ya setelah kita berjalan. Jadi setelah kita amati untuk dapat ide, kedua kita tiru untuk bisa langsung mulai usahanya. Baru kemudian yang ketiga yaitu M, yaitu modifikasi. Kenapa? Karena setelah kita tiru dan kita jalankan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, kita mulai melihat, oh ada ruang untuk perbaikan. Oh ada ruang untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan pelanggan-pelanggan saya. Oh ada permintaan dari pelanggan. Berarti kita melakukan yang ketiga, yaitu modifikasi terhadap apa yang kita telah tiru dari apa yang telah kita amati. Ini kerangka ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tugasnya nih teman-teman, supaya kita bisa langsung terjun. Tadi sudah ada produk yang kita inginkan setelah kita mengamati pasarnya. Sebagai penugasan buat teman-teman dan sekaligus praktek nih, kita tadi ingin memberikan tugas untuk membuat daftar siapa aja calon-calon pembeli dari produk yang tadi sudah dipilih. Caranya gimana? Kita mulai dari lingkaran terdekat, yaitu lingkaran yang ada di kontak handphone masing-masing. Nah, tapi caranya gini, bukan berarti kita kontak atau memberikan informasi 1, 2, udah itu terus berharap dua-duanya beli, enggak. Misalnya keberhasilan kita itu katakanlah 10%. Berarti hari ini kita membuat list siapa aja 50 orang yang akan kita sebar informasi kita, 50 orang, untuk mendapatkan 5 calon pembeli. Ya, jadi tugasnya adalah mengambil dari kontak list di handphone kita, udah itu tuliskan 50 namanya dan informasi apa yang ingin kita sampaikan ke mereka melalui media apa, sosmed atau melalui WhatsApp, ya. Kemudian dari 50 ini bisa listnya diberikan
dan apa yang ingin disampaikan diberikan kepada pembimbing kita atau tempat kita belajar, supaya mereka tahu konsumen atau calon pembeli yang kita sasar itu adalah ke-50 orang ini untuk mendapatkan contoh 10% pembeli, yaitu 5 pembeli. Selamat melakukan tugas.